Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu tetap sehat, semangat dan sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan subtema kita sesuai dengan Almanak Nas GKE, melayani dengan integritas. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan masuk dalam saat teduh. Hari ini dalam kebersamaan dengan keluarga di rumah kita masing-masing, kita masuk dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ibadah ini, kita hendak memusatkan hati kita pada penghayatan tentang bagaimana kita dapat melayani dengan integritas. Bagaimana kita dapat mempersembahkan hidup kita untuk melayani dengan integritas. Sekalipun di tengah kecemasan dan kekhawatiran karena COVID-19 ini, kita memerlukan Tuhan, Juru Selamat kita, untuk mendampingi. Sehingga tidak ada rasa cemas dan khawatir, dan kita dapat tumbuh dalam iman, terus berpengharapan, dan jadi teladan dalam kasih. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Ibadah hari kenaikan Isa Al-Masih ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian bersama, agungkan kuasa namanya.
Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari-hari yang kami lalui dan lewati, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Terbukti ketika kami boleh bersuka cita. Terbukti ketika kami merasa tidak ada kecemasan, ketakutan dalam diri kami. Karena kami percaya Engkau selalu peduli dalam kehidupan kami. Engkau mengerti hidup kami, Tuhan. Sekalipun sebagai manusia, kami seringkali berbuat kesalahan dan dosa dalam hidup kami. Kami menyakiti hati Engkau Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Kami tidak peduli, kami tidak menunjukkan kasih di tengah-tengah hidup kami. Karena itu kami memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan. Sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sucikanlah dan kuduskanlah hidup kami Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. KJ 200, ku diubahnya. Jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemoran lemotlah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Marilah kita berdiri, dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian bersama, Janjimu Seperti Pajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nas yang menjadi dasar renungan bagi kita bersama pada hari ini terdapat dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah sumber kasih dan karunia. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu yang terdapat dalam Lukas 24 ini Tuhan. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga damai sejahtera itu ada di dalamnya. Sehingga kami boleh berpusat pada firman-Mu untuk mendengar, merenungkan, dan juga biarlah Roh-Mu yang bekerja atas hidup kami, sehingga kami boleh melakukan firman ini. Kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dan hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman ini. Biarlah Engkau juga menguasai bibir mulut hamba-Mu agar boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau sendiri yang berfirman bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas 24, kisah para rasul 1 ayat 1 sampai 10 menuliskan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus digambarkan dengan suasana yang penuh kemuliaan. Sementara Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya dan memberkati mereka, ia terangkat ke sorga dan awan menutupinya. Begitu juga dalam kisah para rasul 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-9 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini bisa kita petik pelajaran bahwa untuk mendapatkan kemuliaan didahului penderitaan. Tuhan Yesus mengalami itu dan memberi teladan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita adalah untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Sebelum Yesus naik ke surga, berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan membantu mereka untuk mengerti tentang berbagai peristiwa yang terjadi dengan Yesus. Pada ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-47, Yesus berkata dan menegaskan kepada para murid agar membuka mata dan pikiran mereka supaya mereka mengerti bahwa Mesias harus menderita. Artinya bahwa sebelumnya mereka tidak memahami mengapa Yesus harus mati, mengapa Yesus harus bangkit. Sehingga mereka diliputi rasa takut dan cemas. Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus segera memulihkan kerajaan Israel dan minta agar Yesus menjadi raja bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus menampakkan diri dan memberikan pengajaran dan juga pendampingan yang berulang-ulang untuk membangun mentalitas baru bagi para murid. Supaya mereka yang merasa cemas, merasa takut, menjadi bersukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus naik ke surga karena tugasnya di dunia ini sudah selesai. Ia telah memberitakan Injil Kerajaan Allah tentang keselamatan, damai sejahtera, dan hidup kekal. Ia juga telah mengajar dan memperlihatkan kasih sayang melalui pertolongan kepada banyak orang yang menderita. Ia telah memperlihatkan kuasanya melalui berbagai peristiwa mujizat. Ia telah mati dan bangkit demi mengalahkan kuasa dosa dan menyelamatkan manusia. 33 tahun hidup memang relatif singkat, namun banyak perkara besar yang Yesus lakukan bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dan firman Tuhan ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa kita dipercaya untuk menjadi saksi Yesus. Saat dia meninggalkan para murid, Yesus berkata kepada mereka, "Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi." Dan ini merupakan permintaan Yesus yang ia sampaikan kepada mereka dan juga merupakan janjinya kepada mereka. Kasih yang telah dia anugerahkan telah mengubah mereka, mengubah jati diri mereka yang sangat mendasar. Mulai saat ini, kehidupan mereka berubah menjadi para pembawa berita tentang kenyataan yang jauh melampaui apa yang dapat mereka jangkau. Sebuah tanda kasih Allah. Sekarang berita sukacita yang Yesus sampaikan di awal menjadi kenyataan. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat 16 berkata, bahwa barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Saat ini kita merayakan Yesus yang naik ke surga. Dan seakan-akan dia berkata kepada kita, "Sekarang engkau harus menyampaikan kasihku hingga sampai ujung bumi. Engkau akan meneruskan karya penyelamatanku atau meneruskan karya pelayananku di bumi. Kekuatan dari Roh Kudus akan menguatkan kakimu dan akan memberimu keberanian yang kamu butuhkan." 3 hal ini perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Bahwa ada kemampuan, ada kekuatan yang akan Ia berikan kepada kita untuk melakukan pekabaran Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Yesus, kadangkala kita harus melangkah menuju mentalitas yang baru. Memiliki keberanian, memiliki ketulusan, memiliki kesungguhan, jauh maupun dekat untuk menyampaikan pengharapan Injil kepada orang-orang. Kita harus siap. Menjadi saksi adalah untuk membuka tabir kebenaran. Karena itu dituntut komitmen untuk menjadi saksi yang benar. Maka marilah kita mengambil langkah berani untuk menjadi saksi-saksi yang memancarkan kasih Allah. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan, "Engkau akan menjadi saksi-saksiku." Sekarang kata-kata dari Kristus yang bangkit ini bermakna pula sebuah panggilan pertobatan bagi kita. Bagaimana kita sebagai umat Kristen dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang menghancurkan tembok-tembok pemisah. Kabar baik tersebut adalah wujud solidaritas yang tidak pilah-pilah oleh suku, agama, golongan, dan sebagainya. Hanya dengan bersama-sama kita dapat menjadi para saksi yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di hari kenaikan Yesus ke surga kali ini, kita berdoa agar harapan yang diberikan atau diberitakan oleh Injil dapat disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Kita mengandalkan pada kehadiran Kristus yang bangkit. Sebagaimana telah dijanjikannya dalam kata-kata terakhir Injil Matius, "Aku besertamu selalu hingga akhir zaman." Bacaan Injil pada hari kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita pada apa yang seharusnya menjadi pusat kecintaan dan perhatian kita. Sungguh beruntung para murid diberi karunia untuk menyaksikan peristiwa agung kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suatu peristiwa yang belum pernah mereka pikirkan.
tentu Yesus mempunyai maksud tertentu dengan mengajak para murid menyaksikan kenaikannya ke surga secara langsung. Menyaksikan secara langsung peristiwa agung kenaikan Tuhan Yesus oleh para murid memberi kepastian kepada mereka bahwa Yesus telah mencapai keselamatan tanpa ada keraguan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga di hadapan mereka juga memberi kepastian bahwa surga itu ada dan mereka dijanjikan diikut sertakan dalam kemuliaan surga. Kepastian itu menjadi dasar kuat bagi para murid untuk menerima perutusan Yesus sebagai saksi pemberitaan Injil, bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepastian iman para murid bahwa Tuhan telah naik ke surga juga menjadi dasar bagi kita untuk menjadi saksi bahwa dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudara-saudara, bagaimana sebagai murid-murid Tuhan kita bisa mewartakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa dalam dunia sekarang ini? Zaman ini orang mempunyai surga dunianya sendiri. Ini tantangan yang sangat besar, maka dibutuhkan juga kekuatan yang besar. Dari mana kita memperolehnya kalau tidak dari kuasa Tuhan sendiri? Tantangan serupa juga dialami para murid pertama Yesus. Oleh karena itu Tuhan tidak meminta para murid langsung pergi memberitakan Injil, tetapi meminta mereka untuk berkumpul dan berdoa. Sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, sehingga mereka mampu menjalankan tugas sebagai pemberita kabar baik. Bapak Ibu Saudara, jalan hidup para murid yang berkumpul dan berdoa sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, sehingga mampu menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi jalan pewartaan kita juga. Kita para murid Tuhan dan saksi iman akan kebangkitan dan kenaikan Tuhan ke surga, membutuhkan kondisi yang membuat kita bisa bersekutu dan berdoa. Para murid Tuhan adalah orang-orang sederhana yang gembira karena hidup mereka diselamatkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup penuh kekuatan dan harapan di tengah tantangan dunia. Hidup mereka adalah hidup yang penuh pertobatan. Oleh karena itu, hidup mereka menjadi perhatian dan menarik banyak orang untuk mengikutinya. Injil hari ini mengingatkan kita agar kita melihat kembali hidup persekutuan dan doa kita. Karena itu menjadi pusat kekuatan pewartaan kita, berita Injil, berita kabar baik yang ada di tengah-tengah kita, yang akan menyelamatkan banyak jiwa. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus nyata menghadirkan perubahan dalam diri para murid. Dulu mereka kebingungan dan tak berdaya karena kematian Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit, tidak ada lagi tempat bagi keraguan dan ketakutan. Pengharapan yang semula pupus kemudian terbit kembali. 40 hari telah berlalu, para murid saat itu ada bersama dengan Yesus. Yesus pun memberkati mereka, berkat yang merupakan jaminan perlindungan dan pimpinannya atas mereka. Kemudian ia terangkat ke surga. Mungkin para murid merasa takjub, tetapi mereka tahu bahwa Yesus akan menggenapi janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus pada mereka. Roh Kudus yang akan menjadi penghibur mereka dan yang akan memampukan mereka menyebarkan kabar baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, para murid yang dulu kebingungan dan tak berdaya karena kematian Yesus kini berubah. Mereka yang sebelumnya sangat sedih, sangat cemas karena kematian Yesus, kini merespon kenaikan Yesus dengan menyembah Dia.
Kini mereka tahu bahwa benar Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang layak menerima puji dan sembah. Mereka yang beberapa hari sebelumnya gemetar ketakutan di balik pintu yang terkunci, tersembunyi dari pemimpin agama Yahudi yang menyalibkan guru mereka, kini berada di bait suci. Mereka telah berani menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Mereka tidak lagi menyembunyikan iman dan kasih mereka pada Yesus. Kita telah mempelajari kehidupan dan pelayanan Yesus sampai pada kenaikannya. Kini ia ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mempersiapkan tempat bagi kita. Namun bukan berarti pelayanan Yesus berhenti begitu saja. Sebagai muridnya, kitalah yang harus melanjutkan pelayanan yang telah Dia mulai di dalam diri kita. Kita harus membebaskan yang terbelenggu dan menawarkan kabar baik kepada orang-orang miskin sampai Ia datang kembali untuk menjemput kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang terus berlanjut untuk kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah kami memberikan hidup kami kepadamu. Oleh Roh Kudus-Mu, berikanlah kepada kami keyakinan tak tergoyahkan bahwa kuat kuasa sama yang telah membangkitkan Engkau hidup juga di dalam diri kami. Oleh Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mewartakan kabar baik, juga untuk menjalani kehidupan yang membawa kehormatan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pimpin dan sertai pemerintah negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemerintahan di seluruh pelosok negeri ini. Agar pemerintah dengan baik, bijaksana serta takut kepadamu. Tuhan Bapa di surga, sertai bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam mewujudkan kesejahteraan di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari perpecahan dan kehancuran. Berikanlah hikmat kebijaksanaan dan sikap adil bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Dari tingkat legislatif maupun yudikatif, bahkan sampai ke pelosok desa. Kami mohon kepadamu, berkatilah gereja kami. Kegiatan ibadah yang kami laksanakan dapat memberkati setiap orang. Kami juga memohon berkatilah pelayan gereja kami, GKE DKI Jakarta dan GKE dimanapun berada. Para pendeta, penatua, diakon, petugas-petugas ibadah, pengisi pujian, juga seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian. Berkatilah pula gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, yang juga tengah memuji dan memuliakan nama-Mu. Gereja juga terlibat dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini. Khususnya saat ini bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia ini sedang menghadapi COVID-19. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk mengatasi COVID agar cepat berlalu. Yang sakit sembuh dan pulih. Perawat dan para medis diberikan perlindungan. Keluarga sabar dan tetap dikuatkan. Kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pekerjaan dan dirumahkan tetap berpengharapan bahwa kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai,
biarlah juga Tuhan terus menghiburkan mereka. Kami juga berdoa bagi para sepuh GKE yang patut diteladani, kasih dan kesetiaan mereka yang mereka tunjukkan. Mohon berkat-Mu atas hidup mereka, berilah kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit baik terbaring di rumah sakit, biarlah Engkau memberikan kepulihan. Hanya jamahan daripadamu Tuhan, memampukan mereka untuk sembuh dan tetap bersukacita dan berpengharapan. Pemuda remaja tetap bersemangat dan tidak pernah padam dalam mereka menjalani tugas pekerjaan, tanggung jawab mereka sebagai orang muda, bahkan pelayanan mereka yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik, pintar, cerdas, takut akan Tuhan. Begitu juga pada saat-saat sekarang ini, mereka sedang mengikuti ujian, baik ujian tertulis maupun praktek. Tuhan menguasai kehidupan mereka, memberikan mereka roh hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan juga memberi mereka kesehatan senantiasa, sehingga mereka boleh mengikuti setiap ujian yang mereka jalani dengan baik. Juga kami berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, anak yang terlantar. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih dan cinta Tuhan di sepanjang kehidupan yang mereka lalui dan lewati. Terima kasih Allah Bapa, kami mau serahkan seluruh rencana dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, cita-cita dan harapan kami, biarlah semuanya ada dalam tangan kasih-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau pakai kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ikrarkan pengakuan iman kita melalui lagu Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Bagi jemaat-jemaat GKE DKI Jakarta boleh menyerahkan persembahan melalui rekening Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Dan bagi jemaat-jemaat lainnya bisa menyerahkan persembahannya ke gereja masing-masing. Dan nas pengantar bagi kita yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang pemurah, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima dalam hidup kami, melalui usaha dan kerja kami tiap-tiap hari. Dan pada saat ini kami mengucap syukur atasnya. Kami menyerahkan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bersama itu juga Tuhan kami menyerahkan para majelis yang mengelola keuangan ini. Biarlah Tuhan Engkau curahkan bagi mereka hikmat, mahrifat, agar mereka mampu mengelola keuangan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Untuk mengiring persembahan kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 287A, Sekarang Beri Syukur. Kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai dan salam sehat dan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita.